Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, kembali lagi bergabung di channel ini. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan informasi sedikit mengenai tambahan kebijakan dari pihak YouTube pada tahun 2020. Oke, sebelum saya masuk ke inti video ini, saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu saya membangun channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian video ini jika kalian merasa ini bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai kebijakan YouTube di 2020. Oke, di sini kalian bisa lihat kebijakan monetisasi channel YouTube diperbarui bulan Januari 2020. Oke, kita lihat apa saja mengenai pembaruannya. Kalau bagian ini mungkin dari dulu tetap sama, pedoman komunitas, persyaratan layanan, hak cipta, kebijakan program Google AdSense. Kemudian kita lihat yang penting hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel Anda. Nah, ini yang telah diperbarui oleh pihak YouTube pada bulan Januari 2020 kemarin. Kita baca, peninjau kami memeriksa kepatuhan konten yang paling menggambarkan channel Anda terhadap kebijakan kami. Karena tidak dapat memeriksa setiap video, peninjau mungkin akan berfokus pada konten channel Anda berikut ini. Yang pertama itu tema utama. Kedua, video yang paling sering ditonton. Video terbaru, proporsi waktu tonton terbesar, metadata video termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Jadi di sini sudah bertambah tema utama pun diperiksa oleh pihak YouTube untuk meninjau channel kita saat pengajuan monetisasi. Termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Jadi kalian perhatikan di sini jangan sampai ada yang salah dengan video kalian. Kemudian kita beralih ke kebijakan AdSense-nya. Di sini konten berulang. Konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel Anda. Jadi ini berbahaya juga bagi channel kalian jika kalian melakukan konten berulang atau re-upload pada video kalian. Kemudian kita lihat apa saja yang dapat dimonetisasi. Di sini beberapa hal yang dapat dimonetisasi dalam kurung termasuk tetapi tidak terbatas pada. Jadi kalian harus perhatikan ini pada video-video kalian yang ada di channel kalian. Pertama yaitu intro dan outro yang sama semua video, tetapi sebagian besar konten Anda berbeda. Jadi maksudnya di sini setiap konten, misalnya konten vlog, jika ada perbedaan konten di dalam satu channel Anda, usahakan intro dan outro-nya agak berbeda walaupun sedikit. Misalnya kalian konten pertama tentang tutorial, kemudian konten kedua vlog. Nah, intro dari vlog ini harus berbeda dengan intro tutorial. Oke, kemudian konten yang mirip tetapi setiap video harus secara khusus membahas karakteristik subjek yang Anda tampilkan. Oke. Jadi di sini ketika memiliki konten yang mirip dengan channel lain, kalian harus memberikan subjek atau identitas yang punya konten asli. Klip singkat yang menampilkan beberapa subjek serupa yang diedit menjadi suatu dan disertai penjelasan tentang karakter keterkaitannya. Beberapa hal yang tidak dapat dimonetisasi.
Kemudian ada beberapa hal yang tidak dapat dimonetisasi. Oke, di sini kalian perlu perhatikan dengan jelas hal yang dapat memungkinkan channel Anda tidak dapat dimonetisasi. Pertama, konten yang secara eksklusif menampilkan pembahasan materi lain yang bukan karya Anda sendiri seperti teks dari situs atau feed berita. Kemudian lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Nah, ini juga bahaya bagi para YouTuber yang mengcover lagu. Kalian perlu perhatikan ini. Kemudian konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar atau narasi yang buruk. Jadi konten berulang artinya reupload, jangan sampai melakukan reupload yang mirip. Kemudian jangan buat video yang tidak berfaedah. Dan di sini komentar viewers kita juga dilihat untuk membandingkan pengajuan monetisasi. Kemudian konten yang dibuat berdasarkan template diproduksi massal atau dihasilkan secara terprogram. Kemudian slideshow, gambar atau teks scroll dengan sedikit atau tanpa narasi, komentar atau nilai edukasi. Jadi kalian perlu perhatikan beberapa hal penting yang yang dapat mempengaruhi channel Anda tidak dapat dimonetisasi. Kemudian apa saja yang dapat dimonetisasi? Pada intinya kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar kita memonetisasi konten asli yang memberikan nilai bagi penonton. Meski bukan karya asli kita, tetapi jika ditambahi bumbu humor atau analitis, kita ambil kesimpulan di sini, walaupun bukan karya kita, tetapi kita menambahkan bumbu humor atau analitis. Setidaknya tidak 100% itu karya orang lain. Nah, konten tersebut akan berubah menjadi konten yang unik. Usahakan semenarik mungkin. Kemudian pada umumnya konten tersebut boleh digunakan di channel Anda, namun setiap video wajib mematuhi kebijakan lain, misal hak cipta. Dengan kata lain, konten berulang boleh digunakan jika penonton dapat secara jelas membedakan video antara aslinya dengan video Anda. Kemudian di sini ada lagi contoh lain seputar hal yang tidak dapat dimonetisasi. Pertama, klip yang menampilkan berbagai momen di acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Kemudian video singkat yang Anda komplikasi dari situs media sosial lain. Nah, di sini juga ada sering kesalahan para YouTuber ketika mengupload, yaitu video singkat dari misalnya video dari Instagramnya. Setidaknya kalau mau buat seperti itu, lakukanlah komplikasi. Misalnya komplikasi video lucu dari Instagram ini. Mungkin sudah dipaham. Kemudian koleksi lagu yang beragam dari koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapat dari izin mereka. Jadi kita harus berhati-hati dari sini. Kemudian konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Nah, di sini juga banyak sekali yang terjadi, yaitu konten yang diupload berkali-kali walaupun dengan channel lain. Kemudian promosi konten pengguna lain meskipun Anda telah mendapatkan izin. Ternyata ini juga bahaya. Oke, mungkin itu saja informasi sedikit atau ilmu sedikit yang saya bagikan mengenai kebijakan YouTube baru di Januari 2020. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga merasakan apa isi video ini. Saya Hasan Rahman mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.